Memiliki rumah hunian adalah impian semua orang termasuk generasi muda. Namun tingginya harga rumah, tantangan finansial, serta gaya hidup anak muda zaman sekarang membuat mimpi tersebut semakin jauh. Benarkah sulitnya memiliki properti di usia muda karena pengaruh gaya hidup atau justru harga rumah yang melambung lebih cepat dari pendapatan? Garis Batas mengulasnya untuk Anda. Memiliki rumah sendiri bagi banyak anak muda bukan sekadar mimpi manis. Dia adalah simbol kemandirian, stabilitas, dan masa depan. Namun sayang seribu sayang, impian itu semakin jauh bagi generasi muda karena tingginya harga properti masa kini. Apalagi kini gaya hidup semakin tinggi. Belum lagi budaya ngopi yang menguras kantong anak muda. Bener nggak sih pemirsa? Kalau ngopi ini udah jadi bagian dari gaya hidup yang disukai oleh generasi muda atau Gen Z. Dan katanya nih, Gen Z itu boros di lifestyle, tapi hemat di kebutuhan pokok. Bahkan, menurut survei Jakpart Indonesia 2025, 66% Gen Z mengaku ngopi tiap hari. Gak cuma ngopi pemirsa, menurut YouGov Indonesia juga mengatakan bahwa Gen Z mengalokasikan pengeluarannya 20 hingga 21% untuk lifestyle, seperti kecantikan dan juga fashion. Dan kemudian muncul narasi Gen Z sulit beli rumah karena terlalu boros. Tapi pertanyaannya, emang karena boros atau karena harga rumahnya yang mahal ya? Ataukah kondisi ekonomi yang sudah berbeda? Emang iya anak muda sulit punya properti karena boros untuk memenuhi gaya hidup? Mahal banget sih ya harga rumah sekarang itu nggak imbang antara harga rumah dengan UMR aja jauh. Karena memang harga rumah di Jakarta emang cukup mahal ya Kak. Karena nggak bisa ngumpulin duit karena masih agak muda gitu kan. Jadi masih suka beli-beli buat baju fashion gitu atau makeup gitu. Ya, jadi belum bisa ngumpulin duit lah. Saya setuju sih, Gen Z itu boros karena rata-rata kan ya kurang lebih FOMO ya kan. Dia buat mau ngikutin tren-tren yang sekarang lah. Bagi Gen Z, tinggal di pinggiran tak selalu jadi solusi. Mobilitas makin berat, biaya transportasi membengkak, dan produktivitas terancam. Faktanya, data BPS menyebut rata-rata upah buruh di Indonesia hanya 3,09 juta per bulan. Meski ada kenaikan 1,78% dari tahun sebelumnya, tetap saja angka ini jauh dari gap harga properti tahunan. Sesulit itukah punya properti di usia muda? Pertama ya, harga rumah itu jauh lebih tinggi ya. Perkembangan harganya, bahkan kalau kita lihat mungkin rata-rata di atas 5-6% pertumbuhan harga rumah untuk kelas yang sama begitu. Harga rumah terutama yang memenuhi misalnya dekat lokasi mereka kerja dan memenuhi ekspektasi harga mereka itu tidak terjadi, bahkan sulit gitu. Kalau kita ibaratkan gaji mereka antara 5-10 juta begitu ya, berarti untuk rumah ideal saja itu rata-rata cicilannya kan sudah sampai 3-5 juta paling minim begitu. Itu sudah nggak kekejar dengan pendapatan gross mereka. Nah itu yang menyebabkan sulit. Harga properti yang terus meletup dan ketidakpastian ekonomi karena gaya hidup menjadi penyebab generasi muda sulit punya rumah.
Lantas, bagaimana ya cara mengatur keuangan bagi Gen Z yang gajinya mepet tapi gaya hidup seleb? Mereka punya persepsinya dulu. Jadi persepsi Gen Z itu rumah itu harga mahal. Kenapa persepsi itu timbul? Karena biasanya kalau lewat pulang kerja, dia lihat ada banner, harga, dan lain sebagainya, atau spanduk harga di jalan gitu ya. Itu harganya sudah miliaran dan merasa itu sudah terlalu mahal. Jadi yang pertama itu permasalahannya belum tentu di kopi, tapi pertama itu permasalahannya di persepsinya Gen Z itu sendiri. Permasalahan kedua ada di urgency. Jadi banyak Gen Z yang merasa kayaknya belum saatnya deh beli properti. Kenapa? Nanti nunggu deket-deket nikah atau tunggu dikasih orang tua dan lain sebagainya. Penghasilannya belum besar, satu masalah income, kedua memang betul salah satunya karena lifestyle atau pengeluarannya terlalu boros gitu ya. Nah yang ketiga bisa jadi Gen Z ini sudah terkena jebakan pinjaman sehingga punya banyak cicilan gitu. Jadi kalau ditanya kenapa Gen Z itu kesulitan untuk bisa beli properti, sebenarnya bukan masalah cuman kopi, tapi ada 3 hal tadi. 1, ada persepsi, kedua masalah urgensi, dan 3 masalah keuangan. Pada akhirnya, polemik rumah bagi Gen Z tak hanya karena sulit nabung atau kebiasaan ngopi semata. Keberadaan sistem yang tak sejalan dengan kemampuan generasi muda juga jadi penyebabnya. Perlu ada kebijakan tepat agar generasi muda yang bekerja keras hari ini tak tumbuh tanpa punya pijakan rumah yang layak di hari esok.